Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas modul 2.1.A.8 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak. Nah, saya Senja Rahmayona SPDI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 UPT SMPN 3 Lintaubuo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Nah, kali ini yang pertama, menurut atur si of the right, yaitu semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Nah, yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2021.45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan layanan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan siswa dan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif seperti kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi, konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana layanan berdiferensiasi dalam konteks layanan BK di kelas. Dan yang terakhir, melakukan asesmen yang disesuaikan dengan tujuan layanan dan kebutuhan murid. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari konsep atau keterampilan baru. Minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecenderungan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Nah, koneksi antar materi. Nah, di sini kita mempelajari 2 modul. Yang pertama, modul 1, yaitu 1.1 Filosofi QHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Fungsi Guru Penggerak,
dan modul 1.4 budaya positif. Dan kita juga telah mempelajari modul 2 yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua yang kita pelajari ini adalah tujuannya berpihak pada murid. Apabila sudah berpihak pada murid, maka kita sudah mempraktekkan profil pelajar Pancasila. Nah, keterkaitan antar materinya yang pertama kita melihat dari filosofi KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, sebagai pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pernyataan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar maupun memunculkan motivasi murid untuk belajar juga mendidik karakter baik di sekolah. Nah, pembelajaran berdiferensiasinya sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, modul 1.4 yaitu budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontra guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Nah, tentu pembelajaran diferensiasi di sini sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui penetapan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi-visi
misi yang baik pula. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Dan yang terakhir saya ucapkan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.